Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Selasa 5 April 2022. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan dapat merenungkannya. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kemurahan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami bangga kepada Tuhan, karena Engkau terus memelihara kami, menuntun kami, bahkan menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada setiap kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, urapi kami, ajar kami. Kami memiliki hati yang penuh dengan pengertian. Kami sungguh-sungguh rindu, haus akan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kasih karunia-Mu melimpah atas setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Peringatan Keras. Firman ini tertulis di dalam Yeremia 19 ayat 1 sampai dengan 15. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya buat saudara-saudaraku. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Lompat ke ayat yang ke-12. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotonya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan
dan berkata kepada segenap orang banyak, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku." Nah, saudaraku, kita percaya bahwa firman Tuhan ini masih berhubungan dengan tukang periuk. Sebelumnya, Allah menegur Yehuda melalui perkataan Nabi Yeremia. Namun kali ini Allah memberikan peringatan keras melalui tindakan simbolis yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, yaitu memecahkan buli-buli di hadapan orang Yehuda. Jika Allah sebelumnya menegur dan mengingatkan bangsa Yehuda melalui perkataan, kini Allah memberikan gertakan kepada mereka. Allah menyuruh Nabi Yeremia membeli buli-buli yang terbuat dari tanah, lalu mengajak para tua-tua bangsa itu serta beberapa imam yang tertua. Tujuannya adalah untuk mendengarkan apa yang akan Allah lakukan terhadap bangsa mereka. Tempat yang dituju juga sudah Allah tetapkan, yakni Ben Hinnom, tempat di mana bangsa itu mempersembahkan korban bakaran untuk para Baal. Dengan memecahkan buli-buli di hadapan para tua-tua dan imam tertua bangsa itu, seharusnya mereka menyadari bahwa kali ini Allah serius mengingatkan mereka. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jika Allah berjanji akan memelihara umat yang setia kepadanya, Ia juga berjanji akan menghukum umat yang tidak setia kepadanya. Mereka yang meremehkan dan mengabaikan perkataan Allah akan melihat kuasa Allah yang besar turun atas mereka. Mereka yang tidak mau bertobat sesuai teguran Allah akan melihat murka Allah menimpa mereka. Terkadang kita menganggap bahwa Allah tidak mungkin menghukum kita karena Dia sangat mengasihi kita. Jika kita pernah berpikir demikian, maka sesungguhnya kita tidak mengenal Allah. Allah tidak pernah main-main dengan perkataannya. Jangan menunggu murkanya turun atas hidup kita. Cukuplah teguran dari Allah melalui firman-Nya, karena firman-Nya adalah ya dan amin. Buli-buli yang dipakai di sini adalah diambil dari bahasa Ibrani, yaitu bakbuk, yang dipakai sebagai tempat air minum yang berharga mahal. Bentuknya sangat unik dan lehernya menyempit dan tinggi mencapai 25 cm. Bakbuk yang mahal tapi dihancurkan dan menandakan bahwa walaupun bangsa Yehuda merupakan umat pilihan yang berharga di mata Tuhan, akan tetap menerima hukuman yang dahsyat jika mereka tidak taat. Seperti Yeremia berkuasa atas bakbuk, demikianlah pula Allah berdaulat atas kehidupan bangsa Yehuda. Dilihat dari bentuknya, jika bakbuk ini pecah maka tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Demikian pula bangsa Yehuda yang sudah memberontak kepada Allah akan dibuang jauh dari tanah perjanjian, menjadi bangsa yang tidak berguna dan tidak dapat kembali ke negaranya dengan usaha sendiri. Untuk kita renungkan bersama-sama, marilah kita belajar mengenal suara Tuhan melalui firman yang sudah kita baca dan kita dengar. Marilah kita segera bertobat dan kembali kepada Allah saat Allah mengajar kita melalui firman-Nya. Kesombongan dan kekerasan hati hanya akan mendatangkan hukuman dan murka Allah. Karena kebenaran di atas merupakan peringatan keras bagi orang-orang Kristen saat ini. Kita tidak dapat berlindung di balik dogma yang mengatakan bahwa kita adalah umat yang sangat berharga karena ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Lalu seenaknya menjalani kehidupan tanpa menghiraukan firman Tuhan.
Allah tidak segan-segan menghukum umatnya sendiri dan menjadikan kita sekumpulan umat beragama yang tidak berguna bagi siapapun. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengarkan, saudaraku. Mari kita terus introspeksi diri, semakin merendahkan hati, dengan lemah lembut mendengarkan firman Tuhan ini. Kita memperhatikan teguran Tuhan, peringatan Tuhan yang keras ini, sehingga kita bertobat dan kita kembali kepada jalan yang benar. Kita tanggalkan setiap kedagingan dan dosa yang merintangi hidup kita. Mari saudaraku, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya firman Tuhan ini akan terus mengajar kami, memperbaiki kelakuan kami, bahkan mengingatkan kami akan dosa, menginsafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini kami ya Bapa, terus kuduskan kami di dalam Engkau. Kami mau kembali kepada Tuhan. Jangan ambil roh-Mu daripada kami, tetapi biarlah Engkau terus bekerja di dalam kami. Roh Kudus aktif di dalam kami dan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kami mau menjalani aktivitas panjang hari ini dengan penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.